dan fungsi pemerintah. Monzerkap dalam The Economist Role of State in Islam memaparkan bahwa ada dua elemen yang dapat dikatakan berbeda dan unik dari fungsi negara dalam Islam, yaitu pertama, sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaannya, dan kemanjuran keputusan politik, dan proses pembuatannya. Ya, namun setiap sistem politik memiliki alasannya sendiri-sendiri. Dalam Ibnu Khaldun membedakan di antara tiga jenis, rasionalisasi politik, monarki, demokratis, dan Islam. Dasar pemikiran monarki didasarkan pada serangkaian nilai yang mengelilingi, memelihara keinginan, semangat, nafsu raja. Alasan demokratis didasarkan pada penalaran manusia tanpa komitmen, nilai, atau bimbingan wahyu ilahi. Sementara itu, pemikiran Islam didasarkan pada nalar manusia berkomitmen pada wahyu ketuhanan baik dalam nilai maupun metodologi. Kedua, ranah dan ruang lingkup negara, Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Tanggung jawab negara Islam terhadap anggota masyarakatnya meliputi kepentingan mereka di akhirat, dalam arti membantu orang bekerja menuju keselamatan mereka sendiri dan sukses dalam menyenangkan Allah SWT. Di samping mencapai kepuasannya, mereka sehubungan dengan kesenangan dan hal-hal duniawi. Imam Syatibi berpendapat bahwa negara Islam harus lebih berupaya membantu warganya mencapai tujuannya, karena kepentingan agama memiliki prioritas mutlak di atas kepentingan hidup duniawi. Dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan menyejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas, didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga dalam negara, perspektif Islam dapat mendefinisikan apa fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Sidiki mengklarifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam ada 3 kategori. Fungsi yang diamanahkan syariah secara permanen meliputi pertahanan, hukum dan ketertiban, keadilan, pemenuhan kebutuhan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, administrasi sivil, pemenuhan kewajiban-kewajiban sosial, fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Meliputi 6 fungsi: perlindungan lingkungan, penyediaan sarana fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu meliputi 6 fungsi: perlindungan lingkungan, penyediaan sarana kepentingan umum, penelitian, pengumpulan modal dan pembangunan ekonomi, penyediaan subsidi pada kegiatan swasta tertentu, pembelanjaan yang diperlukan untuk stabilitas kebijakan, fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah atau syura, meliputi semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada sebuah proses syura. Inilah yang menurut Siddiq terbuka dalam berbeda-beda, setiap negara tergantung kepada keadaan masing-masing. Dalam perspektif lain, Muhammad Abid Al-Jabiri memaparkan bahwa sesungguhnya bentuk negara dalam Islam termasuk hal-hal yang diatur oleh Islam. Ia termasuk masalah yang disarankan kepada kaum muslimin agar mereka berijtihad sesuai dengan pertimbangan manfaat dan kemaslahatan serta berbagai standar yang ada pada setiap zaman. Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak bisa dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada permulaan Islam itu sangat kurang
karena masih kesederhanaan kegiatan ekonomi akibat kemelaratan lingkungan tempat Islam timbul. Selain itu, sebab pula oleh daya kontrol spiritual dan kemantapan jiwa kaum muslimin pada masalah-masalah permulaan yang membuat mereka mematuhi secara langsung akan perintah-perintah syariat dan selalu berhati-hati menjaga keselamatan mereka dari penipuan dan kesal. Semua ini mengurangi kesempatan negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Beberapa cara penerapan pada negara Islam. Pertama, tentang ikut campurnya negara dalam kegiatan ekonomi dapat ditemui dalam beberapa contoh berikut ini. Salah satu contohnya adalah ikut campurnya pemerintah mengembalikan distribusi kelayakan untuk mewujudkan perimbangan ekonomi di antara individu-individu dalam masyarakat. Hal inilah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika beliau membagikan fai, harta rampasan tanpa perang Bani Hadir kepada kaum muhajirin saja, tidak kepada kaum Ansar kecuali 2 orang yang fakir. Hal ini beliau lakukan untuk menegakkan keseimbangan antara orang-orang muhajirin yang telah meninggalkan harta mereka di Mekah dan lari membawa agama mereka ke Madinah. Dengan orang-orang yang akan memiliki harta, sangatlah wajar apabila semua orang berusaha meminimalisasi resiko yang akan menimpa jiwa dan hartanya. Beberapa orang bergabung menjadi kelompok besar untuk mencapai maksud tersebut. Karena kelompok tersebut memerlukan dana yang besar untuk melaksanakan usaha bersama dalam jangka yang panjang. Dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh kelompok atau persatuan yang kecil. Di antara tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian adalah sebagai berikut. Mengawasi faktor utama pergerakan perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen ahli al-hisbah. Ini mengawasi instansi pabrik-pabrik dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral. Menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena melawan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Islam sangat memprihatinkan perekonomian umat. Oleh sebab itu, Islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan memerangi dengan tegas dan keras. Bahkan diperbolehkan mengeluarkan dengan paksa barang-barang yang disimpannya lalu dijual kepada orang-orang yang memerlukannya dengan harga yang sedang dan pantas serta keuntungan yang wajar. Mematok harga. Kalau dibutuhkan, para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal mematok harga, haram atau sah dilakukan. Ada sebagian yang mengharamkan dengan alasan pendapat sejumlah nas yang melarang pematokan harga. Di antaranya ialah riwayat Anas dari Rasulullah SAW. Anas berkata, di masa Rasulullah, harga-harga perlu melambung tinggi. Para sahabat lalu mengusulkan pada Nabi, wahai Rasulullah SAW, hendaknya engkau mematok harga. Nabi lalu menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang membuat lingkup sempit dan melapangkan. Dan saya berharap di hari saya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seorang pun menuntutku atas kezalimanku, baik dalam jiwa atau harta. Hadis riwayat Bukhari. B. Rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam Islam, pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi. Pertama, derivasi dari konsep kekhalifahan. Kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif.
Dan terakhir, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Pemerintah adalah agen dari Tuhan atau kekhalifatullah untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah akan mewujudkan tinggi prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat. Fardu kifayah merupakan suatu kewajiban yang ditunjukkan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Sementara jika telah dilaksanakan, bahkan hanya satu orang, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Dengan kata lain, jika individu gagal menjalankan kewajiban tersebut, maka ia akan menjadi beban. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencangkup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah direalisasikan oleh optimalisasi maslahat. Oleh karenanya, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Agar dapat menjalankan fungsinya, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi dan pemerintah memiliki peranan penting untuk menjaga keharmonisan tersebut. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal zaman Rasulullah dan sahabat adalah income oriented, maknanya dapat mendapatkan menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan belanja negara. Selanjutnya, dari pendapatan yang diperoleh itu kemudian dialokasikan pada belanja yang sesuai dengan kebijakan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berbeda dengan kebijakan fiskal pada masa kekinian, yakni dengan menetapkan target-target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan sehingga berdampak pada suatu keadaan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk anggaran belanja, maka terjadi defisit anggaran sehingga solusinya antara lain berutang. Kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Bank sentral adalah lembaga yang berwenang melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter. Aplikasi pokok moneter Islam adalah terbebasnya aktivitas ekonomi dari riba, maisir, dan goror. Bunga dalam perbankan termasuk riba. Keberadaan bunga akan membentuk sektor keuangan tersendiri dengan pasar keuangan yang bervariasi. Hal ini berpotensi menarik perputaran uang di sektor real ke sektor keuangan yang lebih banyak dalam waktu lama. Kecenderungan ini semakin diperkuat dengan praktik spekulasi di pasar keuangan yang menjadi daya tarik para pemilik dana untuk menghasilkan keuntungan yang lebih cepat. Ekonomi berbasis bunga merupakan pembangunan ekonomi yang bersifat semu.
Volume ekonomi lebih bersifat abstrak, ia tidak menggambarkan produktivitas dan kesejahteraan secara real. Di dalam konsep moneter syariah, uang yang beredar di sektor keuangan harus mengalir lancar ke sektor ekonomi real demi tercapainya produktivitas.